Senin ini tanggal 12 yang pasti saya mengikuti apel yang terakhir dengan pemerintahan Desa Penoli. Setelah tanggal 16 ke sana saya sudah di luar dan bukan kepala desa. Maka dari itu saya pribadi juga kepala pemerintahan periode dari tahun 2016 mulai tanggal 16 Desember sampai nanti tanggal 16 Desember tahun 2022 apabila saya selaku pribadi sekaligus kepala pemerintahan Penoli ya menurut saya yang namanya kita manusia ya sudah seperti itu. Dalam pemerintahan saya pribadi memakai aturan yang berlaku. Apalagi saya jadi kepala desa, pada saat pelantikan saya disumpah. Di situ saya mengatakan akan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu, sumpah itu saya pakai selama saya jadi kepala desa. Kenapa saya pakai? Selaku pimpinan ya harus tegas dan disiplin. Itu tugas pokok menjadi pimpinan. Emodene dalam berjalan ke sana, bagi mereka-mereka yang merasa staf kurang nyaman pada saat saya melaksanakan tugas saya selaku pimpinan, itu hak panjenengan. Yang penting saya melaksanakan tugas kewajiban saya selaku kepala desa, mengatur panjenengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kunci sukses dalam kepemimpinan. Dan tidak saya pungkiri, menjadi apapun dan jadi apapun ujung-ujungnya yang boleh pamupaji. Kita adalah pemerintahan yang memakai aturan pemerintahan. Yang kita harapkan hasil kita bisa menyejahterakan keluarga. Jangan segampang ngomong kita kerja di pemerintahan desa, kita kan pengabdian ke masyarakat. Nuwun sewu. Yang namanya pengabdian ke masyarakat itu bentuk pelayanan masyarakat. Jadi kita menjalankan tugas pelayanan masyarakat itulah sebagai abdi masyarakat. Jadi aja, jadi apa-apa ya orang apa-apa lah. Yang penting yang bisa melayani masyarakat. Nuwun sewu, kita hidup perlu makan. Yang di belakang saya butuh warna-warna. Jadi nuwun sewu, kita semua jadi perangkat desa hubungannya ya karo buri tidak munafik. Maka dari itu saya pesan kepada panjenengan semua, pakailah aturan yang berlaku. Saya sejak tanggal 16 Desember 2016 saya tidak pernah janji apapun kepada warga masyarakat Penoli. Soalnya apa? Janji apa? Dan harus kita tutup janji. Padahal janji kalau perorangan kita ngetokan ya. Janji dalam bentuk di pemerintahan atau pembangunan yang kok kayak yang adalah anak duit. Untuk tahun 2023 saya masih ada 3 impen untuk Desa Penoli dan mudah-mudahan terrealisasi. Yang pasti untuk RTLH 10 75% cair. Dan untuk bansos yang lain itu pun masih tanda kutip mudah-mudahan cair juga. Dan untuk tahun 2022 ini untuk BKK tahun ini yang pasti cair. Yang akan saya lanjutkan untuk pengerasan makadam di seputar tanah bengkok yang menuju ke jembatan Ceker. Dan mudah-mudahan nanti bermanfaat. Dan nuwun sewu, untuk tugas saya sampai tanggal 16 Desember. Dan saya pesan, ke depan setelah kepemimpinan saya pesan berpanjenengan, jaga kedisiplinan. Apel ya setiap jam 7.30. Jangan seperti desa-desa yang lain. Saya yakin dan percaya di wilayah Kecamatan Kaligodang di antara 18 desa sehingga apel dan tinggi memenuhi saya sibuk sedang
menghina ke sana, tapi ya saya untuk penoleh yang paling tepat. Jadi itu monggo Mas Parno, panjenengan umat pemimpin saya tegas dan disiplin itu kewajiban panjenengan selaku kepala desa. Wis ora kami mikir wingi sapa, siki sapa. Panjenengan saya yakin dan saya mampu bisa melebihi saya. Bisa melebihi saya. Saya pesan kepada panjenengan jangan mudah janji setelah panjenengan memegang pemerintahan di desa Penoli. Janji harus ditepati. Agar orang ditepati nangguri suarane pernah-pernah. Apalagi panjenengan kemarin mendapatkan suara yang fanatis 2031 suara. Itu pasti panjenengan dalam hal pembangunan, kalau dukungan warga panjenengan yang panjenengan dukung lahir batin desa Penoli maju luar biasa. Tapi untuk menghadapi permintaan mereka panjenengan juga abot luar biasa. Maka dari itu jangan mudah janji. Sudah, wis lakoni bae apa nane. Untuk kemarin sih untuk kunjungan panjenengan janji apa mau. Itu untuk politik panjenengan tidak masalah. Tapi setelah panjenengan jadi kepala pemerintahan sudah kabeh yang bisa Pak. Seperti yang saya lakukan oleh BLTDD hubungan ke vaksin, wong urung vaksin ya orangnya orang. Wis nambure memang ngomong apa. Jadi kita tidak terbebani dengan aturan-aturannya. Dan selanjutnya, saya selama memimpin pemerintah desa Penoli, yang pasti saya banyak kesalahan dan hilaf. Saya pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itulah saya dianggap jadi kades orang kaya ya enggak. Ya udah nyok, agar nyok berubah ya mestinya ada masalah. Dari awal tahun 2016 tanggal 16 sampai nanti akhir tanggal 16 Desember tahun 2022 di tahun ini, mudah-mudahan tidak ada hambatan dan mulus, tidak ada halangan suatu apapun. Dan saya mohon doa restu kepada panjenengan setelah saya purna tugas, mudah-mudahan saya masih bisa membantu pemerintahan desa Penoli untuk memajukan desa Penoli. Itu sudah saya lakukan dari dulu sebelum saya belum jadi apa-apa. Dan saya pesan juga kepada panjenengan untuk menghadapi tahun politik di tahun 2023 demi suksesnya pemerintahan di desa Penoli. Monggo panjenengan berhak menyalurkan kepada siapa saja di tahun 2024. Namun panjenengan harus berpikir untuk kemajuan desa Penoli. Dan panjenengan sudah membuktikan dengan adanya pilihan bupati untuk Penoli kalah hanya 23 suara saja. Saya pelo dan saya juga tidak diberi bantuan ketua khusus. Itu akibat kalah pilihan bupati. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan saya dengan bupati, mohon untuk jabatan terakhir saya Bu, ya sekiranya berbeda. Alhamdulillah dan saya pun tadi Pak Fitno matur ada tali asik buat diri saya. Sebetulnya demi Allah Rasulullah saya tidak berharap hal yang semacam itu. Harapan saya jadi kepala desa dari awal sampai akhir. Saya menjadi pelayan masyarakat yang bagus, walaupun dalam perjalanan saya dianggap tidak bagus. Itu tidak masalah. Namun tadi Pak Fitno matur, jangan dinilai harganya atau wujudnya. Itu salah satu bentuk rasa, satu rasa. Intinya ya berikan tali asing lah. Dua rasa pertemuan, ada perpisahan. Namun di dalam hati saya tidak ada kata-kata berpisah. Untuk sementara waktu kita lepas dari pemerintahan.
Tapi saya yakin, saya sering mengeluh ke balai desa. Saya membantu pendeta desa. Tetap saya mencari untuk penolong ke depan. Kebetulan saya tahu peluang untuk mencari hal itu. Dan saya mohon doanya dan dukungannya. Aja bahasanya lah aja. Panjenengan berarti bukan penoleh. Panjenengan berarti bukan perangkat desa penoleh. Angger arep dibantu kok ora gelem. Lah panjenengan dadi perangkat desa penoleh anu arep ngapa? Jadi saya juga kemarin saya jadi kepala desa, saya mengharap ya mereka melu rewangi lah boleh untuk penoleh. Tapi ya nyatanya seperti itu, tapi ya gak apa-apa lah. Tapi untuk desa penoleh dalam hal pemerintahan, administrasi sudah lumayan bagus. Untuk pembangunan infrastruktur, alhamdulillah ya sudah seperti itu. Dan saya juga bisa mencarikan bantuan keuangan khusus yang lewat anggota dewan, lewat bupati, dan sudah terrealisasi, alhamdulillah sudah terwujud seperti itu. Dan sekali lagi, saya pribadi serta keluarga, apabila selama ini saya jadi kepala desa penoleh, banyak tutur kata yang kurang berkenan dan perbuatan saya pribadi yang kurang nyaman buat panjenengan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila panjenengan punya kesalahan kepada diri saya, detik ini panjenengan saya maafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar